Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman dan takwa, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di pagi hari ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan kita akan memasuki bab 4, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Baik adik-adik sekalian, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Pada bab 4 ini, kita akan menjelaskan, Pak Guru akan menjelaskan di video ini, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Tunduk pada perintahnya maksudnya di sini kita akan membahas tentang 3 sujud, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum Pak Guru lanjut, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dan berdoa dimulai. Baik adik-adik semua, Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi bab 4 ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah memahami dan menerapkan makna, tata cara dan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada bab 4 ini. Adik-adik semua nanti akan perhatikan baik-baik video dan penjelasan Pak Guru, karena pada akhir video ini Pak Guru akan memberikan tugas kepada adik-adik semua dan kita akan kerja secara bersama-sama nanti. Pak Guru akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan sujud. Yang pertama, sujud adalah gerakan di dalam sholat yang dimana kening dan hidung kita, kedua lutut itu dan kedua telapak tangan ujung kedua jari menempel pada tempat sholat. Ini pengertian sujud yang pertama. Sedangkan pengertian sujud yang kedua, sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sujud kepada makhluk lain selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu dipaham ya. Jadi kita bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bersujud kepada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini mungkin adik-adik harus paham bahwa sujud itu diperintahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kepada pembahasan sujud syukur, yaitu sujud ketika kita mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Ini yang namanya sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta. Sujud syukur itu dilaksanakan ketika seseorang memperoleh berbagai macam nikmat dan terhindar dari mara bahaya. Nikmat apapun itu. Nikmat kemenangan, nikmat diberikan kesehatan, dan terhindar dari bahaya apapun, diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari musibah apapun, maka seorang hamba ketika terselamatkan, maka dia wajib melaksanakan yang namanya
sujud syukur. Bukan wajib ya, sunnah dia melaksanakan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud syukur ini hukumnya sunnah ya. Kata alhamdulillah sering kita ucapkan, tapi selain kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita harus melaksanakan yang namanya sujud syukur sebagai bentuk penghambaan. Alhamdulillah saja itu tidak selalu cukup. Selain kita melaksanakan sujud syukur, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, maka kita selain mengucapkan alhamdulillah, maka juga kita harus melaksanakan yang namanya sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik semua, tata cara sujud syukur itu yang pertama adalah menghadap kiblat. Niat, lalu takbiratul ihram. Jadi setiap orang yang mendapatkan nikmat, dia bersujud syukur, menghadap kiblat dulu seperti sujud seperti biasa dalam sholat, lalu membaca doa sujud syukur, dan duduk kembali, dan salam. Ya, itu tata cara sujud syukur. Jadi yang pertama menghadap kiblat, niat, lalu kita takbiratul ihram, lalu sujud, membaca doa sujud syukur, bangun kembali yaitu duduk, setelah itu kita salam. Itu tata cara sujud syukur yang harus adik-adik pahami. Baik adik-adik semua, kita akan membahas pembahasan yang kedua setelah sujud syukur, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud ketika terjadi khilaf dalam ibadah. Maksudnya terjadi perbedaan perhitungan dalam ibadah. Maksud ibadah di sini dalam ibadah sholat ya. Perhitungan jumlah rakaat, apakah lebih atau kurang. Itu yang dimaksud khilaf dalam ibadah ya. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu di dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam, dan ada juga yang dilakukan 2 kali setelah salam. Hukum dari sujud sahwi ini sunnah menurut sebagian pendapat ulama, dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Sujud sahwi dilakukan dengan beberapa alasan. Di antara alasan yang pertama, lupa karena tidak melakukan salah satu rukun, seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaatnya. Dan yang ketiga, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Ini 3 penyebab yang seseorang ketika melakukan 3 penyebab ini, maka dia melakukan sujud sahwi di dalam sholatnya. Dan perlu adik-adik pahami juga, kalau orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka dia boleh melaksanakan sujud sahwi. Kalau imamnya lupa, maka imamnya sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Tapi kalau imam lupa dan imam tidak sujud sahwi, makmum tidak boleh melaksanakan sujud sahwi. Ini yang harus dipahami adik-adik. Jangan imam yang salah, imam tidak sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Keliru ya. Maka dia mengikuti imam kalau dia sholat berjamaah. Adapun kalau dia sholat sendiri, mengetahui bahwa ada kesalahan, maka dia harus melakukan yang namanya sujud sahwi. Sujud karena lupa, baik itu lupa rakaatnya, apakah 2 atau 3, atau dia merasa kekurangan dalam rakaat itu. Ini ya yang harus dipahami dari sujud sahwi ini.
Tata cara dari sujud sahwi adalah membaca, ketika kita melakukan sujud sahwi, membaca subhana man la yanamu wa la yashun. Ini bacaan ketika kita melakukan sujud sahwi ya. Jadi adik-adik semua ketika melakukan sujud sahwi, maka ini yang dibaca. Subhana man la yanamu wa la yashun. Itu yang dibaca. Baik adik-adik semua, kita akan membahas tentang pembahasan ketiga, yaitu tadi kita membahas sujud syukur, kita membahas tentang sujud sahwi, sekarang kita membahas tentang sujud tilawah, sujud ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Ini pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah, baik di dalam solat ataupun di luar solat. Adapun ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran itu ada berjumlah 15 ya. Adik-adik semua tinggal lihat di videonya. Di video pembelajaran ini Pak Guru tampilkan juga, dan ada juga di buku cetak ya. Ada 15 ayat, dimulai dari Quran surah Al-A'raf dan berakhir di Quran surah Al-Alaq. Silakan adik-adik lihat semua, ada 15 ayat dari sujud tilawah. Ketika seseorang mendengarkan atau membaca sujud ayat ini, maka dia melakukan yang namanya sujud tilawah. Dari 15 ayat ini, siapa yang membaca atau mendengarkan ayat ini, maka dia sunnah melakukan sujud tilawah. Baik adik-adik semua, kita membahas tentang pengertian sujud tilawah tadi, maka kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Syarat dan pelaksanaan sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Rukun sujud tilawah, niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali diawali dengan bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tuma'nina, dan melakukan sujud seperti biasanya ya. Ini yang dimaksud dengan sujud tilawah ya. Maka adik-adik semua, setelah mengetahui syarat pelaksanaan sujud tilawah, rukun sujud tilawah, maka setiap mendengarkan dan membaca ayat sajadah, maka disunahkan melakukan sujud tilawah. Kita akan membahas tentang tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah dilakukan cukup 1 kali saja, dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat ataupun di luar sholat. Yang pertama, menghadap kiblat, niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, memberi salam. Ini yang tata caranya ya. Dilakukan di luar sholat, maka harus memenuhi yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu kita harus niat dulu, menghadap kiblat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk, baru memberi salam. Cara sujud tilawah di dalam sholat, ini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik semua. Ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam sedang membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah ya. Setelah sujud langsung berdiri lagi, melanjutkan sholat kembali. Ingat ya, ini imam yang membaca. Jadi kalau imamnya sujud, kita sujud. Jangan imam tidak sujud, kita sujud ke sana. Itu namanya tidak mengikuti imam. Jadi kalau imamnya mengetahui bahwa dia membaca sujud tilawah, maka dia melakukan sujud tilawah, maka makmum melakukan yang namanya sujud tilawah. Dari sini adik-adik harus paham ya, setiap segala sesuatunya kalau kita sholat berjamaah,
maka kita mengikuti setiap gerakan dari imam. Kalau imamnya sujud, maka kita sujud. Kalau imamnya ruku, maka kita ruku. Kalau imam tidak sujud, maka kita tidak boleh melaksanakan yang namanya sujud. Baik adik-adik semua, kita akan masuk di hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ada 5 hikmah yang di tampilan video yang Pak Guru jelaskan saat ini, dan di buku cetak adik-adik yang miliki sekarang, yang adik-adik pegang sekarang, di situ ada hikmahnya juga, bisa dilihat sendiri. Pak Guru akan jelaskan 3 poin saja dari video ini. Yang pertama, hikmah dari 3 sujud ini adalah manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Ini yang perlu diketahui. Tidak boleh kita sombong walaupun kita punya banyak kelebihan. Yang kedua, manusia tempat salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan, maka segera meminta maaf. Dan ketika melakukan dosa, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang terakhir atau hikmah yang kelima adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik semua, Pak Guru akan berikan tugas setelah adik-adik mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir ini. Pak Guru akan memberikan tugas lembar kerja kelompok, yaitu bersama dengan teman satu kelompok kalian, yang Pak Guru sudah bagi sesuai dengan nama-nama yang tertera. Buatlah peta konsep mengenai makna, pelaksanaan, serta hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan desain yang sangat menarik. Jadi adik-adik buat peta konsepnya dengan desain yang sangat menarik ya. Ini tugas per kelompoknya dengan yang Pak Guru telah bagikan sesuai abjad tadi. Dan sebentar, ini tugas kelompoknya, kita akan kerja secara bersama-sama ya. Baik adik-adik semua, terima kasih telah mendengarkan video penyampaian dari Pak Guru ini. Dan kita terus melakukan pembelajaran setelah video ini. Kita akan mengerjakan tugas secara bersama-sama. Pak Guru harap tugasnya dikerja dengan baik dan benar. Berikan desain yang terbaik dari apa yang kalian pahami dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sekian materi dalam video pembelajaran ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.